Udah, Kedengaran, Pak? terdengar, Pak. Baru pada masuk nih. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah untuk link kuliah itu adalah yang seperti biasa, itu tolong di save nanti. Jadi nanti nggak ada yang nanya lagi ya mana linknya, karena pasti itu terus gitu. Itu saya udah bikin linknya alias gitu. Jadi nanti Anda tinggal ke situ aja, nanti pasti akan diarahkan ke link yang saya punya di akun Gmeet-nya. Makanya tadi saya bilang di save aja gitu ya. Jadi itu pasti akan selalu itu. Jadi nanti jangan nanya lagi gitu link kuliahnya yang mana. Kecuali kalau saya misalkan lupa, nanti saya kasih tahu. Yang kedua, untuk dua ya mungkin saya agak percepat sekarang. Saya majukan dan digabung dengan IF8 karena siang ini saya ada agenda lain yang harus saya kerjakan, jadi tidak bisa ngajar sore gitu seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini tidak ini ya ini kan mudah-mudahan semuanya bisa hadir gitu. Kalaupun nanti ada yang terlambat karena dan lain sebagainya, silahkan aja nanti bisa masuk gitu ya. Next berikutnya adalah untuk ujian, kita akan laksanakan di minggu kedua ya, seperti itu. Jadi nanti serentak ujiannya kemungkinan supaya nanti bisa kelihatan. Baik, hari ini yang mau saya diskusikan, bahan materinya adalah terkait dengan sudah masuk ke fase algoritma atau metode yang nanti akan kita bahas. Jadi rangkaiannya mungkin sekarang udah mulai masuk ke fase untuk algoritma seperti itu. Nah, mungkin nanti pada saat kita bahas di unsupervised learning, di antaranya mungkin nanti ada clustering dan sebagainya, nanti saya tambahkan dengan konsep performance dan validate gitu, untuk menguji atau mengevaluasi dari model yang telah kita buat. Nah, jadi hari ini yang mau saya bahas mulai dari proses klasifikasi dulu atau unsupervised learning dulu gitu ya. Mungkin secara umum gambarannya jadi ketika kita masuk ke proses data, ya, ada data yang sudah kita siapkan, raw data yang kita punya. Saya harap ini juga sudah dipahami. Kemarin kita sudah bahas sampai di sini, mungkin nanti ada tahapan pre-processingnya dulu. Pre-processing gitu ya, dimana nanti si datanya harus kita proses terlebih dahulu. Ya, diantaranya nanti nanti saya udah sering disampaikan, tapi mungkin ini memperjelas kembali atau mereminder kembali bahwa data yang nanti kita gunakan tergantung nih Anda mau menganalisa data apa. Data yang terstruktur ataukah data yang tidak terstruktur. Kalau kita bagi dua ya misalkan, karena saat ini ternyata kalau di pemerintahan, karena ini sudah masuk ke dalam lingkup, kalau data manajemen itu sudah masuk ke lingkup pemerintahan dan peraturan. Nah, data dia bagi dua gitu, data terstruktur dan tidak terstruktur. Meskipun sebenarnya ada satu sifat data lagi yang kita sebut dengan semi terstruktur gitu ya.
Nah, data yang terstruktur adalah contoh datanya yang sudah kita ambil dari misalkan DBMS, gitu ya, dari database, atau bahkan nanti yang lebih gedenya adalah dari data warehouse, gitu seperti itu. Jadi di mana datanya sudah tertata, kemudian sudah normal, meskipun nanti dalam DW beda konsep ya, dengan data warehouse beda konsep sedikit. Nah, artinya bahwa data yang sudah kita punya ini siap untuk kita peroleh. Nah, sehingga pada saat nanti masuk ke fase pre-processing, nah tentu ini akan kita sesuaikan kembali pada saat kita membutuhkan, misalkan kita mau melakukan fitur ekstraksi terlebih dahulu, gitu ya. Atau pada saat kemarin yang kita lakukan, Anda melakukan proses normalisasi datanya dulu. Kita ubah misalkan mau jadi binarisasi, Anda ubah misalkan nanti mau pakai minimax, Anda ubah nanti mau pakai terdistribusi normal, dan seterusnya. Jadi metodenya ini cukup banyak. Yang kedua, kalau nanti sifatnya yang tidak terstruktur atau saya sebut dengan unstructured data, unstructured. Ini jangan kayak structure sama unstructured misalkan kayak gitu. Berarti data yang Anda punya ini bersumber dari mana dulu? Misalkan adalah data yang Anda ambil dari teks, Anda yang ambil dari image, ada data yang mungkin Anda ambil dari website, portal, dan sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya ke depan ini yang menarik adalah di sini. Meskipun ini juga sebenarnya cukup ini juga ya. By the way, ada yang bisa bantu jadi co-host nggak? Ini soalnya ada yang masuk, jadi saya keganggu nih. Ada yang bisa bantu jadi co-host? Saya bisa, Pak. Alvin ya? Farhan, Pak. Hah? Oh, sorry. Farhan, ulang lah. Oke nih. And co-host, ya. Tolong dibantu yang baru masuk ya, karena mungkin dia beda dari luar Unicom. Jadi maksud saya gini, karena saya menggunakan Gmeet dengan pakai email Unicom, itu harapan Anda juga pakai email Unicom gitu ya. Jadi nggak perlu lagi saya approval gitu bahasanya gitu. Pasti Anda langsung masuk kalau Anda pakai email Unicom. Gitu ya, sekali lagi. Jadi kalau nanti kuliah dengan saya, gunakan emailnya email Unicom, jangan dari luar Unicom karena harus ada verifikasi dan seterusnya. Biar ketahuan mungkin ya. Mudah-mudahan yang tadi sih mahasiswa. Baik, saya lanjutkan dulu. Baik, jadi nanti ketika Anda punya data yang sifatnya mungkin unstructured data ini, ya baik itu mungkin nanti Anda akan ambil dari sosial media, gitu ya. Maaf, telepon dulu bentar. Anda bisa bersumber dari media online, website, portal, news, dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin saya kira cukup menarik juga gitu ya untuk kebutuhan analytical data yang ada saat ini, gitu ya. Apalagi kalau misalkan nanti Anda mau melihat jelang kampanye nih sekarang, atau jelang pemilihan presiden, atau jelang pemilihan gubernur, atau jelang pemilihan legislatif, dan sebagainya. Ini adalah topik-topik yang bisa Anda jadikan project ke depan. Anda bisa analisa nanti datanya dari Twitter, Anda bisa ambil beritanya dari news, portal-portal berita, nanti mungkin tekniknya mau pakai scraping dan sebagainya, monggo silakan. Itu berarti datanya tekstual. Yang kedua, kalaupun Anda misalkan tertarik, Pak, saya mau ngedeteksi objek, Pak, saya nanti mau menganalisa terkait dengan misalkan kemarin deteksi kendaraan dan sebagainya, berarti sumber inputannya itu adalah image, gitu ya. Ataupun nanti yang lebih gede adalah di video dan seterusnya. Nah, dari dua sifat data ini, ketika kita akan masuk ke dalam tahapannya, tentu nanti akan berbeda pre-processingnya antara yang tekstual, teks gitu ya, konsep teks,
Kemudian yang image, video, bahkan mungkin audio, itu pre-processingnya berbeda. Step by step-nya beda. Nah, yang data yang terstruktur seperti sudah kita bahas kemarin gitu ya. Salah satu caranya dengan cara kemarin. Next step-nya adalah Anda silakan dieksplorasi mengenai pre-processing ini. Bagaimana nanti kita mau mengekstraksi fiturnya. Di antaranya dari hasil pre-processing dia akan kita ekstrak juga gitu ya. Kita akan mengekstraksi si fitur dari data yang sudah kita punya gitu ya. Next step-nya adalah baru kita siapkan nanti metode, masuk ke dalam metode. Metode machine learning yang nanti akan Anda gunakan. Kalau sekarang yang akan kita bahas adalah klasifikasi, misalkan metode pertama yang mau kita bahas adalah naive Bayes, maka dia akan mulai masuk di situ. Naifnya akan mulai masuk di situ, dan tentu dia harus menganalisis dulu sisi datanya gitu. Nanti saya kasih contohnya dengan sebelum kita pakai data yang mau kita analisa atau olah gitu ya. Jadi dalam hari ini yang mau kita kaji adalah sampling data yang mungkin supaya pemahaman dulu teknik atau metode algoritmanya dulu. Sebelum mungkin nanti Anda mau pakai gunakan data yang benar sesuai dengan yang Anda punya kemarin, nah kita pahamkan dulu mengenai konsep algoritma ataupun metodenya. Nah, dari hasil algoritma yang sudah kita punya, tentu nanti dia akan menghasilkan yang kita sebut dengan model. Nah, ada model yang nanti akan dihasilkan. Nah, model inilah yang nanti akan Anda ukur, Anda perform, Anda uji, baik itu nanti validasinya ataupun hasil dari misalkan akurasinya kah, misalkan mungkin nanti Anda lihat, kemarin kan kita sudah bahas ya minggu lalu, terkait dengan performance-nya bisa dicek mungkin akurasi, misalkan Anda mau cek misalkan presisinya, dan seterusnya. Sehingga Anda bisa mengetahui seberapa kuat atau seberapa tinggi, seberapa akurat misalkan ya kalau akurasi, seberapa akurat model yang sudah Anda buat. Nah, artinya di sini masih ada celah dan kemungkinan yang bisa Anda lakukan untuk performansinya akan bisa lebih baik. Misal gitu ya, ternyata model yang dihasilkan nilainya baru di angka misalnya ini contoh 60-70%. Nah, ini secara kapasitas ini sebenarnya belum mencapai hasil yang kita harapkan. Target yang bisa harus Anda capai itu di atas 90%. Targetnya. Jadi, usahakan ketika Anda membuat sebuah model, usahakan dia harus punya di atas 90%. Ketika Anda punya range 80 sampai 90, ini sebenarnya sudah kerangkanya baik. Sudah cukup baik gitu levelnya. 80 sampai 90% itu kita kategorikan adalah good, baik. Tapi kalau Anda pengen mau target, namanya juga target, ini usahakan di atas 90%. Ya, tapi kalau sampai 100% kayaknya agak sulit gitu. Ya kurang sampai 100 lah gitu ya. Nah, karena 100% sempurna, terlalu sempurna juga aneh sebenarnya. Mungkin bisa jadi itu adalah overfit ya, dan seterusnya. Nah, jadi artinya capaian ini yang nanti bisa diharapkan dari model yang Anda bangun gitu. Nah, setelah model, artinya kalau misalkan modelnya belum terpenuhi dari sisi performance, berarti yang harus Anda lakukan adalah ini lagi. Balik lagi siklusnya. Kamu bisa melakukan yang namanya performance tuning. Anda bisa melakukan memperbaiki, merevisi, apakah dari sisi algoritmanya nanti Anda otak-atik. Tolong dibantu Farhan di itu ya. Ada yang masuk? Ya Pak, sudah Pak. Jadi nanti Anda bisa melakukan mengubah, menambah, memperbaiki parameter-parameter yang kamu butuhkan nanti di sini. Gitu. Jadi parameter-parameternya nanti tinggal Anda set up
supaya hasil misalkan akurasinya itu nanti bisa naik. Nah, parameter-parameter inilah yang nanti akan menjadi trial and error Anda gitu, untuk mencapai hasil misalkan targetnya di atas 90% itu. Gitu cara kerjanya. Artinya untuk menguji apakah ini sudah baik, ya Anda nanti bisa membuat data testing, gunakan data testingnya dan sesuai dengan yang kemarin kita bahas. Apakah mau di split misalkan 90-10%, 90 untuk data trainingnya, 10% untuk data test gitu. Atau Anda mau pakai 3, pakai tambahin validate, 80-10-10 gitu misalkan seperti itu. Atau mau pakai nanti teknik pakai cross validation dan seterusnya. Nah ini yang nanti di belakang harus kamu lakukan di bagian sini. Sampai target Anda itu bisa tercapai. Kira-kira dengan gambaran ini sudah bisa dipahami atau belum? Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini pemahaman dasarnya dulu sih, sebelum nanti kita pakai bahas algoritma-algoritmanya. Sudah cukup paham? Paham, Pak. Berarti kalau nanti dari sisi data testing, processingnya mirip ya. Kalau dia datanya sama kan berarti kamu lakukan hal yang sama gitu. Nanti saya gambarannya giveaway-nya, tapi harusnya jalurnya berbeda ya. Supaya artinya, asumsinya ini processingnya sama gitu loh. Karena tahapannya juga sama ya. Berarti nanti kamu nanti tinggal uji. Nah, yang di sini nanti akan masuk ke sini, modelnya masuk ke sini. Jadi hasilnya nanti model yang nanti akan diuji, barulah keluaran di sini seperti apa. Nah, di sini nih hasil yang kamu nanti akan lihat hasil. Prediksi yang Anda lakukan itu nanti dicek keakurasian dan seterusnya. Nah, processingnya kira-kira seperti itu, gambaran umumnya, bagaimana langkah kerja kita, kita akan memanfaatkan metode atau algoritma sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah model, gitu ya, seperti itu. Baik, nah yang pertama yang mau kita bahas adalah naive bias, gitu ya. Naive bias dulu yang mau saya bahas. Yang simpel-simpel dulu, gitu ya. Sebelum nanti nextnya mungkin ada yang lebih dalam, gitu ya. Baik, yang pertama adalah naive bias classifier. Nah, konsepnya sebenarnya ada dasar dari konsep naive bias, yaitu diambil dari teori probabilitas atau sederhananya adalah peluang. Nah, mungkin Anda masih ingat teori peluang ya. Mungkin udah diajarkan di semester 3 atau 4 atau 5, saya lupa. Ini semester 4 atau 3 tuh ada statistik nggak? Dapat kan pernah ya? Pernah dapat statistik kan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya. Nah, dan pasti salah satunya ada pasti teori probability. Biasanya pasti ada di situ. Karena itu salah satu teori dasar yang sekarang akan kita manfaatkan. Jadi konsep peluang ini yang nanti akan kita gunakan untuk menganalisa dari data nih sekarang gitu. Jadi sekarang kalau kemarin Anda suka dikasih sampling untuk pemahaman itu adalah dadu, ya, cara kerja dadu gitu ya. Misalkan berapa peluang angka 1 misalkan dari dadu 6 gitu seperti itu. Itu kan sebuah pemahaman aja gitu. Bagaimana konsep dasar yang akan dilakukan. Nah, sekarang kita akan pakai teori probabilitas itu pada data nih. Jadi Anda harus bisa melihatnya, saya punya data, dari sekian banyak data, apakah nanti ribuan, ratusan, dan sebagainya. Kita akan gunakan kayak peluang, gitu, seperti itu. Dan yang kedua adalah pakai teorema bias, gitu ya. Di mana dalam bias ini setiap dengan asumsi setiap variabel-variabelnya itu sifatnya independence atau bebas. Nah, jadi kebebasan ini maka yang dia menyebabkan jadi bias gitu ya, bias. Ya, karena dia sifatnya bias. Nah, tapi nanti kita juga punya sesuatu gitu dalam ketika variabel ini akan kita jadikan variabel dalam tanda kutip nanti kalau di dalam data jadi fitur. Pada sebuah fitur kita harus melihatnya secara lebih dalam. Apakah fitur ini betul-betul bebas gitu, tidak berhubungan satu sama lain, tidak ada korelasinya, bahasa ininya statistiknya mungkin nggak ada korelasi, ataukah sebenarnya setiap fitur itu memiliki keterhubungan atau korelasi ataupun
keterkaitan atau satu fitur dengan fitur lain, karena itu bisa terjadi dalam real atau dalam kondisi yang sebenarnya. Gitu. Nah ini yang akan diperdalam oleh Anda, makanya kenapa naive bias teori dasarnya diambil dari dari probability, peluang, dan juga ada biasnya. Nah, sedangkan bias mengacu konsepnya adalah di independence gitu. Padahal apakah betul dalam setiap data yang kita punya itu independence gitu ya? Nanti kita cek. Dengan asumsi bahwa keberadaan dari sebuah atribut, variabel atau fitur kalau bahasa kita nanti ya, tidak ada kaitannya dengan keberadaan fitur-fitur yang lain. Nah ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Tapi teori atau tekniknya ini bisa kita pakai. Nanti kita lihat. Oke. Secara formula rumusnya seperti ini, teori dasarnya gitu ya. Jadi nanti ada untuk menentukan probabilitas atau biasnya adalah nilai dari peluang X terhadap H dikalikan dengan peluang probabilitas H dibagi dengan probabilitas terhadap X. Oke. Probabilitas yang pertama, yang ini, nilai yang pertama, yaitu sebuah peluang hipotesa H berdasar kondisi X. Di mana X itu adalah data sampel dengan kelas ataupun label yang nggak kita ketahui. H ini adalah hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas atau label C. C itu adalah variabel ya. Target, kalau nanti di kita namanya adalah target istilahnya. Ya. Atau kelas gitu. Kemudian probability H berarti peluang dari hipotesa terhadap H, peluangnya gitu, peluang dari si H. X ini adalah peluang dari X yang kita sedang amati. Terus kemudian Px bagi H atau X terhadap H adalah peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H. Ini hati-hati kamu balik-baliknya. H terhadap X, ini X terhadap H. Jadi peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H. Kira-kira itu gambarannya. Nah, variabel-variabel ini akan kita ubah menjadi fitur. Oke. Next berikutnya, karena asumsi sebuah atribut itu tidak saling terkait atau fiturnya dianggap tidak berhubungan, maka ketika kita menentukan nilainya, Px dari nilai kelasnya itu sebenarnya adalah Px peluang dari X terhadap kelasnya. Nah, ini sini ada, nanti ini sebenarnya mungkin sigma harusnya ya. Jadi akumulasi untuk N itu. Dari K mulai dari 1 sampai dengan ke N. Bila peluang dari X terhadap kelasnya bisa diketahui, maka kelas dari data sampel adalah kelas yang memiliki dengan formulasinya nilai maksimum. Jadi yang paling tinggi nanti nilainya, di mana rumusnya nanti dikalikan X terhadap kelas tadi dikalikan dengan peluang dari si kelasnya. Nah, mungkin bahasanya masih agak teoritis gitu ya. Nanti kita coba pakai contoh sampling. Oke, kita ambil sampling datanya kayak gini. Coba Anda perhatikan dulu. Di capture dulu datanya, pahami dulu datanya, baru kita bahas. Sok dilihat dulu. 1 menit. Saya minum dulu. Sudah? Sudah bisa analisa? Halo? Sudah bisa menganalisa datanya belum? Oke, kita cek. Kita mulai dari Ferdiansah. Ada Ferdiansah? Ada Ferdiansah? Halo? Ada Ferdiansah ini? Ferdiansah Sukarya? Oh, hadir. Berapa banyak jumlah datanya, Fer?
Jumlah datanya ada berapa, Fer? Sok, yang lain juga sama, analisa dulu datanya. Lihat baik-baik, pahami setiap atribut atau variabel atau fitur. Nah, itu ya, sama aja. Nah, cuma dalam kelas machine learning kita sebut ini adalah fitur jadinya ya. Oke. Berapa banyak, Ferdian? Datanya berapa banyak? Ini Anda lagi kuliah atau Anda lagi di mana ini? 14, Pak. Oke. Genta Prakoso. Ada Genta Prakoso? Genta Prakoso? Halo, Genta? Ini kenapa pada pakai chat, nggak pakai voice? Kenapa ini? Pada rusak audionya. Saya kasih tahu sekali lagi, karena kemungkinan kita akan kuliahnya bisa jadi online, gitunya, bisa online atau bisa offline. Cobalah beli kamera, cobalah perbaiki audio, gitunya. Saya beli kamera yang ini juga ya relatif murahnya cuma 200 lah, yang murah aja, nggak usah yang mahal-mahal banget gitu. Yang penting mah kamu bisa ngomong, kameranya bisa kelihatan sama saya. Paham ya? Karena nanti kalau nanti saya pakai ujian online, saya mau semuanya pakai kameranya di on kan. Jadi kalau sekarang masih ada alasan nggak punya kamera di PC dan sebagainya, mohon maaf, berarti mendingan saya keluarin aja. Atau Anda datang langsung ujiannya. Ya. Mintalah sama orang tua 100-200. Nah, saya kira produk kamera sekarang relatif banyak kok. Yang nggak usah yang mahal-mahal lah. Nggak usah pakai yang Logitech, nukarar itu harganya 900 atau 1 jutaan. Nggak usah. Kamu beli aja yang biasa, yang 100-200 mungkin ada lah di online. Gitu ya, toko hijau, toko orange banyak saya kira ya. Yang penting mah nanti kameranya saya bisa lihat kamu, kemudian audionya itu saya bisa dengar nanti. Ya, bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Halo? Oke, dipahami semua ya. Saat ini kalau nanti masalah koneksi, oke, mungkin saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kamera dengan audio, ya saya kira itu harus sudah wajib lah ya. Baik. Sekitar udah hadir belum? Tadi maksudnya nggak belum ngomong ya, pakai chat. Oke. Sekarang pertanyaannya, berapa yang usianya kurang dari 30 tahun? Berapa orang? Atau berapa data? Yang usianya kurang dari 30 tahun. Berapa banyak datanya? Ada 4, Pak. Ada 4. Oke. Hazim, ada Hazim? Yang benar makanya, jangan salah ngitung nih. Hazim? Ada Hazim? Ada Pak, oke. Berapa jumlah data yang pendapatannya tinggi? Ada 4. 4. Next, coba Alvito, Novel ada? Alvito, Novel ada? Berapa banyak kelas yang statusnya iya? Berapa kelas iya? 7 gitu, Pak. Dihitung yang benar. Jangan nebak dong. Ya, yang iya. Artinya dia beli komputer. Ada berapa? 9, Pak. 9. Berapa kelas yang tidak beli komputer? Kristanto. 5, Pak.
Oke, 5. Next, saya interaksi aja ini. Ratih deh, terakhir. Ratih, berapa banyak data yang punya rating kreditnya excellent? Dan Ada? 6. Oke. Nah, itu informasi. Sudah dapat semuanya sekarang? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, saya kasih sampling cuma 14 data doang. Nanti data yang benar buat latihan ribuan. Ya. Nah, tentu dengan cara itu nggak mungkin kamu hitung satu-satu gitu loh. Makanya kenapa kita butuh machine learning kan gitu. Kenapa kita butuh programming? Karena data yang banyak gitu. Meskipun kalau nanti pakai Excel juga mungkin masih bisa gitu ya. Tapi itu next ceritanya. Oke, sekarang Anda analisa dari 14 data ini, kemudian kita mau melakukan prediksi, ada satu data yang mau kita uji. Nah, datanya yang di bawah nih. Apabila nanti misalkan umurnya kurang dari 30, kemudian pendapatannya itu sedang, dan statusnya masih mahasiswa, kemudian rating kredit adalah fair, maka kira-kira dia bakal beli komputer atau enggak? Itu pertanyaannya, itu prediksinya. Nanti yang diminta mesin ngeprediksi bagaimana data itu tadi, apakah dia akan beli komputer atau tidak. Paham? Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, jadi pola fitur-fiturnya sudah dipahami, atribut kelasnya, targetnya, kelasnya sudah dipahami. Kita cek. Oke, ada satu data yang nanti akan kita masukkan dulu. Oke, yang pertama kita berdasarkan formulasi itu tadi, lihat rumusnya. Lihat rumusnya baik-baik. Jadi kita akan menganalisa peluang hipotesa dari H terhadap kondisi X. Artinya bahwa nanti yang kita cek adalah peluang dari X terhadap H, gitu ya. Jadi peluang X berdasarkan kondisi pada hipotesa H dikalikan dengan peluang terhadap H dibagi dengan keseluruhan data. Oke, sekarang kita cek satu-satu dulu. Pertama adalah tadi kita sudah dapat fiturnya yang akan dicek adalah umur. Sedangkan yang akan ditanya adalah umurnya yang kurang dari 30. Makanya kenapa ini dari data keseluruhan, dari seluruh analisa. Nah, kita mau cek dulu umur yang kurang dari 30. Berarti fitur itu yang nanti mau dicek, fitur umur yang kurang dari 30. Makanya saya tanya, berapa banyak? Oh, ada 5. Nah, artinya ini kan data yang sudah kita olah ini. Cara yang paling gampang disorting dulu. Sorting aja. Kalau tadi kan ini data asli begini. Nah, supaya gampang, kamu sorting aja dulu, di-sort gitu. Sorting, ketemu nih. Untuk umur ada 5. Ada 5 data. Kemudian terhadap apa? Terhadap target. Hipotesanya adalah ini. Terkait dengan kelasnya. Artinya kamu cek dulu yang umur kurang dari 30 dan dia targetnya akan beli komputer atau tidak, nanti dicek gitu. Berapa peluangnya? Nah, dari sini kita ketahui yang umurnya 30, kemudian yang beli komputer itu hanya ada 2. Tuh, ya kan? Sudah kelihatan, hanya ada 2.
Yang umurnya 30 beli komputer. Yang enggak beli komputer ada 3. Gitu. Oke? Ada 2 yang beli, ada 3 yang enggak beli. Terhadap keseluruhan data. Maka di sini yang jawab 9 itu tadi saya tanyakan berapa kelas yang beli komputer. Ternyata totalnya ada 9. Berapa banyak yang nggak beli komputer? Totalnya ada 5. Oke, sampai sini. Paham nggak? Paham, Pak. Fitur terhadap target. Yang dicek adalah nilainya berapa terhadap keseluruhan dari si kelas tersebut. Gitu. Itu yang nanti akan kita cek peluangnya. Jadi sebuah fitur ini terhadap si targetnya, peluangnya gimana gitu. Itu hipotesa yang nanti kita lakukan. Makanya tadi ini peluangnya terhadap keseluruhan itu tuh. Ya, dari keseluruhan dari si datanya. Oke. Itu yang pertama yang kita cek adalah analisa fitur. Oke, sekarang kita cek berikutnya adalah pendapatan. Tadi fitur yang kedua yang mau dicek adalah pendapatan. Pendapatannya tadi yang harus kita cek adalah yang statusnya sedang. Nah, sekarang di filter lagi gitu, dicek lagi mana yang pendapatannya sedang, berarti seluruh pendapatan yang sedang kita cek. Nah, ternyata setelah kita urutkan atau kita filter, dapatlah hasil. Ini terhadap ini ya, tetap terhadap target atau kelas yang nanti dimunculkan. Ternyata yang pendapatannya sedang itu ada 2 yang nggak beli komputer, yang pendapatannya sedang dan beli komputer itu ada 4. Maka nanti hasilnya adalah 4/9. Karena ada 9 data tadi dari total keseluruhan. Kemudian yang tidak beli komputer ini hanya ada 2 dari 5. Kan tadi kan 5 yang nggak beli terhadap total keseluruhan. Oke, sampai sini bisa dipahami nggak? Dan ini nilainya ya. 4/9 nilainya 0,4, yang 2/5 nilainya 0,4 juga. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Cara yang sama Anda lakukan untuk fitur lain. Ya. Sekarang masuk ke dalam mahasiswa. Tadi kan status yang dicari adalah ya, dia statusnya adalah mahasiswa. Nah, berarti nanti Anda cek berapa banyak dari data ini yang statusnya mahasiswa. Ya. Nah, ternyata dari sini kita punya ada 7, di mana ada 1 data yang nggak beli komputer. Dan sisanya atau ada 6 data yang beli komputer. Oke, dapatlah nilainya seperti ini. Terakhir adalah fitur rating, di mana rating yang kita cari adalah fair. Berarti di sini Anda kumpulkan fair, kira-kira ada berapa ini? Ada 8. Ada 8 data yang punya rating fair. Di mana ada 2 data yang nggak beli komputer, dan ada 6 data yang beli komputer. Nah, ini adalah nilai probabilitasnya atau nilai peluangnya. Dari hasil ini kan udah ketemu nih masing-masing peluang-peluangnya. Umur, kalau yang beli itu sekitar 0,2. Peluang untuk umur yang kurang atau yang nggak beli itu nilainya adalah 0,6. Kemudian dari sisi pendapatan yang beli komputer itu ada 0,4, yang nggak beli itu adalah 0,4 juga. Nah, kemudian yang statusnya mahasiswa, ya kalau dia beli ada 0,6 peluangnya, yang kalau nggak beli peluangnya cuma 0,2. Next, oke. Ada yang mau ditanyakan, Muhammad Ayuda? Maaf Pak, tadi kan koneksi saya putus-putus. Izin bertanya Pak, untuk yang 6/9 dan 1/5 itu, yang 9 dan 5-nya itu dapat dari mana Pak? Total. Makanya yang tadi yang pertama saya tanya nih dari data ini nih. Kelihatan nggak? Yang ya ada berapa?
Yang tidak ada berapa? Oh iya Pak, terlihat Pak. 9, ini 5. Oke? Baik Pak. Oke. Udah ya, ada lagi yang mau tanya? Sudah paham? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, sekarang kredit udah, ini udah semuanya sudah. Peluang yang beli sama yang enggak beli, kita udah tahu berdasarkan fiturnya masing-masing. Umur, pendapatan, statusnya mahasiswa atau bukan, satu lagi adalah rating kreditnya. Habis itu diapain? Nah, ketika kita sudah tahu, tadi kan rumusnya kalikan. Yang ini nih, kalikan nih. Nah, peluang dari X terhadap kelas dikalikan dengan setiap kelasnya. Oke. Kamu kalikan nanti di sini. Jadi nanti kamu kalikan peluang yang beli, seluruh peluang yang beli terhadap kelasnya yang tadi ya. Kamu kalikan, dapatlah nilai ini. Yang tidak beli juga kamu kalikan berdasarkan fiturnya masing-masing. Oke, sampai sini paham nggak? Paham Pak. Sudah dapat kan ya? Yang ya berapa banyak peluangnya, yang tidak berapa banyak peluangnya. Sudah kita dapat, di sini ada 0,044 dan ada 0,019. Nah, dari sini nextnya adalah kita cek terhadap peluang dari si kelas yang tadi, P dari kelasnya. Nah, ini sudah kita dapat, totalnya adalah tadi kan X terhadap kelas dan sekarang peluang terhadap kelas. 0,044 dikalikan dengan 9/14. 14 adalah total data. Jadi yang beli 9 dari 14 gitu ya. Yang ini 5 dari 14. Dapatlah nilainya hasilnya segini. Oke, paham sampai sini? Paham Pak. Nah, sekarang dicek ketika ada data baru yang tadi, mana nilainya yang paling besar atau yang mendekati. Maksimum kan tadi ya, dia harus nilainya maksimum atau paling tinggi. Nah, paling tinggi, maka itulah yang akan dijadikan kelas targetnya. Nah, ketika Anda cek 0,028 dibanding 0,007, maka ini adalah lebih tinggi atau lebih besar. Maka data tadi hasil prediksinya adalah dia akan beli komputer. Gitu. Paham sampai sini? Paham Pak. Oke, sudah ketemu ya. Jadi kalau kita cek data, ada satu data yang dites prediksinya dia akan beli atau tidak komputernya. Jawabannya adalah beli komputer. Nah, dari sini kalau Anda perhatikan, salah satu kekuatan dari Naif adalah mudah dipakai. Karena kamu hanya melihat peluang dari setiap masing-masing fitur. Dibandingkan terhadap targetnya, dan kita cari nanti nilai maksimumnya. Nah, tapi ada kelemahannya juga, yaitu bahwa setiap fiturnya itu independen. Artinya dia nggak berhubungan. Padahal sebenarnya setiap fitur dalam real world itu pasti ada hubungannya. Oke? Dalam real world-nya gitu ya. Contoh misalkan, ada hubungan nggak antara misalkan umur dengan pendapatan? Ayo tuh. Ada Pak. Ada. Biasanya gitu ya, kalau Anda udah mapan gitu ya, misalkan dia anggaplah 30 tahun gitu. Itu kan dianggap sudah mapan gitu ya. Terkait dengan pendapatan, ya relatif gitu ya. Tapi minimal kalau ada umur 30 kan biasanya sudah berpenghasilan gitu. Pasti ada hubungan gitu. Jadi maksudnya kalau lihat data ini mah gitu ya, usia 30 mungkin masih S2 gitu ya, mungkin masih tapi bisa jadi gitu ya. Ada persentase gitu ya, kalaupun Anda masih usia 30, ada persentasenya tapi mungkin kecil kalau Anda statusnya masih mahasiswa.
Nah, sisanya kan mungkin di bawah 25, biasanya kan kayak gitu untuk S1 gitu ya. Tapi kalaupun ada ya mungkin persentasenya kecil. Nah, terkait dengan apa namanya pendapatan pasti ada korelasi gitu. Mungkin dia pendapatannya sudah cukup baik dan seterusnya. Nah, sedangkan di dalam naif bias, nah itu makanya disebut bias. Ya independen gitu masing-masing, independen berdiri sendiri gitu. Padahal sebenarnya mungkin harusnya ada korelasi. Nah, itu dia nggak anggap itu sebagai korelasi. Oke, sampai sini dipahami nggak metodenya? Jadi kamu bandingkan fitur dengan target, fitur dengan target, fitur dengan target, kemudian nanti kalikan, kemudian cari nilai maksimum. Gitu aja sih. Simpel ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita coba pakai tes data nih. Yuk, silahkan dicek sekarang. Pertanyaannya adalah, apabila ada satu data, nilai outlook-nya adalah rainy, temperaturnya adalah cool, humidity-nya adalah high, wind-nya adalah false, kira-kira dia akan main atau tidak main? Yuk. Silakan dihitung berdasarkan pola yang tadi, dan kita hasilkan. Sebenarnya dari sini kelihatan, cuman supaya presisi, kamu harus bisa menghitung satu per satu. Saya beri waktu 5 menit, silakan. Kita pakai timer ya. Dan nanti saya cek 5 minutes. Oke. Silakan mulai dihitung. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya.
1 menit lagi. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah, Pak. Kita cek mulai dari Deran. Berapa nilai peluang untuk Outlook? Yang Outlook Rainy ya Pak. Yang yes-nya 4/5, no-nya 1/5. Yang dari 4/5 itu hasilnya 0,8. Yang 1/5 itu 0,2. Terus itu teh dikaliin ya Pak tadi teh? Ya, nanti kalian lagi dengan temperatur, kalian lagi nanti dengan humidity, kalikan lagi dengan wind. Oke, sampai sini Outlook sudah paham belum? 4/5, cari yang rainy dulu. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, dicek dari 4 ini, berapa banyak yang yes, berapa banyak yang no. Makanya benar nggak tadi rainy-nya ada berapa ini rainy-nya? 5 ya? Ada 5 Pak. 4, 5. Ada 5. Dari yes-nya ada berapa nih? Yes-nya ada 4 Pak. Yes-nya 4. Kalau total yes keseluruhan berapa? 10. Keseluruhan 10 Pak. 10. Yang no-nya? 4, No-nya Pak. 4 ya? Ya, ada Y-nya ada yang 10. Yang no-nya ada 4. Berarti nanti untuk Outlook nilai rainy yang yes-nya ada berapa? 4/10 Pak. 4/10. 10. Dan yang tidaknya no 0,4 Pak. ini 0,4. Terus yang no 1/4, Pak. so 0,25. Oke, sampai sini paham nggak? Paham Pak.
Temperatur sekarang yang jawab siapa ini? Ini asal mah acak aja ya. Yulia Anggian, Ya, Pak. silakan yang temperatur berapa? Yang temperatur Temperaturnya yang cool. 1, 2, 3, 4, 4. Ya, 4. Berapa peluangnya? Berapa peluangnya ya? Mana Yulia? Yang cool, peluang yang iya-nya berapa? Wah, kemana Yulia nih? Jaringan. Halo Yulia. Yulia, masih ada? Yulia? Ya, Pak. Peluangnya sama 0,4, Pak. Oh, yang yes-nya 0,4. Oke. Ya. Terus yang no-nya? Yang no-nya di sini nggak ada yang no, Pak. Nggak ada. Berarti no-nya 0 ya? Ya, no. 0 aja. Oke, sekarang yang humidity. Wildan Permana. Hadir, Pak. Halo, kunaon ieu? Hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ayat 7 data yang high. Ya, Pak. Silakan, yang yes-nya berapa? Kalau di saya ini yang yes-nya itu ada 3/7, Pak. Hah? 3/7. 3/7? Oh, iya 3,7 atau 0,57. Salah, Pak, bentar. 3/7 dapat dari mana, Dek? Yang humidity high-nya kan ada 7 ya, Pak. Sedangkan yang yes-nya itu ada 3 di sini. Berarti 3 terhadap 7. Kalau di berapa 7? Kelas target. Terhadap kelas targetnya, Dek. Bukan terhadap datanya. dibagi 10 ya, Pak? Iya, tuh kan tadi kan saya tanya di awal tuh yes-nya berapa, no-nya berapa. Baik, Pak. Bentar. Salah berarti yang tadi ya. 0,3 ya, Pak? Ya, saya nggak tahu. 0,3, Pak. Yang yes. Yang yes-nya berapa? 0,3. 0,3. Yang no-nya? Yang no-nya terhadap ini nih. ada 0,4, Pak. 0,4 dari mana? Bentar lagi, Pak. High yang yes. Yang no ya, Pak? 1, Ya. 2, 4. Ya, ada 4. Oh, ada 1, Pak. 4/4 kan, Pak? 1. Ya. No-nya ada 4. Jadi 1. Hah? Ya 1, Pak. 1 dapat dari 4/4. 4/4. 4. Oke. Next, wine false. False-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba Rio Christian. Rio Christian? Ada? Rio? Ada Rio? Ada Rio nggak Rio? Halo Rio? Halo?
Rio? Ada Rio nggak? Halo Rio. Saya dipanggil ya. Halo Rio? Nggak ada ya? Halo Rio? Halo? Di chat bisa nggak? Rio? Rio Christian. Halo Rio? Nggak ada. Karena nggak ada saya remove aja. Oke. Lanjut. Ricky Nugraha ada? Ricky Nugraha ada? Halo? Suara saya apakah terdengar ini? Yang lain bisa respon? Terdengar, Pak. Oke. Ricky Nugraha ada nggak? Ricky, saya panggil juga nih di chat. Ricky Nugraha. Kalau nggak ada, saya kick keluar aja. Kalau nggak respon lagi ya. Halo Ricky Nugraha. Halo. Ya, di kick lagi aja. Oke, Rati Komalasari. Hadir, Pak. Oke, berapa nilai wine-nya? Windy. Windy-nya kan yang false ya. False-nya ada 8, ada 6, no-nya ada 2. False-nya ada berapa? False-nya ada 8. Yang yes? Ya, yang yes-nya ada 6. Terus yang no-nya Berarti yang yes-nya nilainya berapa? nilainya 0,6. 6/10 hasilnya 0,6. Terus yang no-nya 2/4 jadi 0,5. 2/4? 0,5 ya? Ya. Oke. Sekarang coba Rafli Sidik Hermawan. Hadir, Pak. Oke. Silahkan tentukan berapa nilai probabilitasnya. Untuk yang Kamu kalikan ini. Berapa nilainya? X terhadap kelas. yang yes itu 0,2857 kali 0,4 kali. Yang ini nih, tadi udah ada yang ngitungin yang pertama nih, cek nih 0,4 kali 0,4 kali 0,3 kali 0,6. Yang nggak ngerespon-respon lagi, saya kick ya. Saya anggap nggak ada aja, meskipun udah hadir gitu. Karena dia nggak ikut kuliah, berarti cuma hadir doang kayak gitu. Saya nggak mau ya, kamu cuma datang doang, hadir gitu, nongkrong, tapi nggak ada interaksi. Mendingan kamu di luar aja, nggak usah masuk kelas ya. Yang lain ya, bukan ke Anda nih, bukan ke ini. Kamu ini buat yang lain ya, ini perhatian buat semua. Jadi kalau misalkan dalam kelas online tetap seperti biasa. Kalau nggak nyaut, saya panggil beberapa kali, saya anggap sebenarnya Anda nggak ikut kelas gitu ya. Dan jangan sakit hati kalau saya keluarin. Paham ya? Paham. Makanya next di kemudian, kalau usahakan kamu beli kamera, kamu beli audio yang benar, supaya nanti kita bisa interaksi. Ya, paham ya? Baik, Pak. Oke, sok silahkan. Jawab Rafli berapa? Hasilnya itu 0,0288. 0,0288. Oke, yang no-nya berapa? Yang no-nya tuh 0,25 kali 0 kali 0 kali 0,2. Berapa?
Ayo seberapa? Kan aya 0 lah kumaha teh. 0 Pak. Hah? 0. Ya 0 lah, itu kan ayat 0 di hadapan geus pasti 0, dihitung deui coba. Oke, probabilitas terhadap kelasnya berapa sekarang? Nasza ya, Nasza. Hadir Pak. Oh, berapa peluang terhadap kelasnya? Yang yes-nya berapa, yang no-nya berapa gitu doang sih. Terhadap data, terhadap total data. Yang Berapa? 0,022 itu, Pak. Yang yes-nya di sini ada berapa nih? Datanya ada berapa banyak nih sekarang? 14, Pak. 14. Yang yes-nya berapa? Yang yes-nya 10. 10 per 14 dapat nilai 0,71, Pak. 0,7. Yang no? Yang no-nya 4 per 14. 0,28, Pak. Oke, terakhir Muharram, Muharram. Oke, berapa sekarang peluang dari data ini? Berarti kamu kalikan nilai ini dengan hasil yang tadi, dengan isinya. 0,7 kali 0,00288. Jadi pasti 0. Sebenarnya jawabannya pasti apa jawabannya? Main ya? Ya enggak? Iya, Pak. Udah kelihatan. Di sini kan nilainya dia ada yang 0. Paham tak? Paham, Pak. Di sini 0,7 kali 0,0028 berapa? Supaya kita hitungnya benar. Kalau dia main berarti 0,01 gitu. Yang tidak mainnya adalah 0 ya. Oke. Nah, karena ini lebih besar maka dia akan main jadinya. Paham ya? Paham, Pak. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut latihan yang kedua nih. Sudah? Paham? Izin tanya, Pak. Ya, sok. Ya, paham, Tadi soal yang Ricky Nugraha tadi katanya dia pergi ke toilet. Katanya dia nanya boleh masuk lagi atau enggak. Ke toilet sampai seberapa menit tadi? Pokoknya alasan-alasan kayak gitu. Kan kita tadi lagi ditanya ya, lagi latihan ya. Tiba-tiba ke belakang. Aduh, padahal kalau mau ya izin dulu lah gitunya. Ngerti nggak adik-adik sekalian ini? Kalau ada hajat, ada kebutuhan, dadakan, yang mau izin dulu meskipun ini online loh. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Yang lain, ini saya buat ke yang semua ya. Saya tahu itu kebutuhan alam gitu, tapi izin dulu Pak, saya ke belakang dulu. Jadi pas waktu saya tanya, saya tidak menduga Anda sombong gitunya. Wah sombong tuh mau jawab gitunya. Kan nggak gitu di sini kan, ngerti nggak? Usahakan bahwa kita di kelas online itu sama dengan kelas biasa aja. Jadi kalau Anda mau ke belakang kan Anda suka permisi dulu kan, ngerti nggak? Nggak tiba-tiba nyelonong keluar kan, mau gitu kan? Paham ya? Paham, Pak. Nah, ini saya kasih peringatan buat kelas ini, 2 kelas ini ya. Jadi nanti jangan sampai kejadiannya meskipun kita online, anggap saja seperti kuliah biasa. Tidak ada istilah ya udah masuk tapi kemana gitu, nggak bisa gitu. Karena berarti Anda nggak kuliah, sama aja kayak gitu. Paham ya? Oke? Jadi yang tadi namanya siapa yang saya keluarin? Ricky Nugraha, Pak. Ricky Nugraha, satu lagi siapa? Rio Christian. Rio, biarin aja, dikeluarin aja. Ya, karena dia tidak ikuti aturan yang dibuat gitu aja. Biarin aja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau enggak kita lanjut yang kedua nih, soal yang kedua. Soal yang kedua adalah ada ini semua 4 ya, ada 4 fitur ya. Ada pelanggan, ada kartu, ada panggilan, ada blok, dan ada bonus. Jadi nanti di sini dia punya kartu pasca bayar sama prabayar, kemudian panggilannya ada yang banyak, ada yang sedikit, dan cukup ada 3. Kemudian dia di bloknya sedang, tinggi, atau rendah, dan yang keempat adalah targetnya. Dia bakal dapat bonus apa tidak. Yang kedua, soalnya ada, yang ketiga berarti, soalnya ini kaitannya dengan kelulusan. Ini bakal lulus tepat waktu atau tidak ya. Dia mengecek berdasarkan jenis kelamin, status mahasiswa, status pernikahan, bukan status mahasiswa kali ya, bukan statusnya. Karena ada yang mahasiswa ada yang bekerja, beda tuh. Status pernikahan, IPK. Oh, benar ya? Itu kelas karyawan kali ya, yang bekerja itu anggap saya kelas karyawan ya. IPK semester 1 sampai 6, nah kemudian targetnya adalah kelulusan. Dia bakal lulus tepat waktu atau tidak, atau terlambat. Ini 2 kelas ya, yang kita pakai adalah tepat lulus. Siapa nih? Itu siapa yang baru masuk? Putri. Mungkin dia tadi lost koneksi ya. Status kelulusannya tepat sama yang terlambat. Nah, jadi ini ceritanya ada mahasiswa yang mahasiswa reguler sama mahasiswa karyawan. Ada status pernikahannya, ada yang belum nikah, ada yang sudah nikah. Yang sudah nikah bisa aja terjadi ya kalau dia udah kerja ya. Tapi kalau mahasiswa di sini udah nikah, mungkin umurnya yang udah cukup kali ya. Bisa. Di antara Anda ada yang udah nikah atau belum nih? Baru semester 5 kan ini mah? Baru semester 5 ya? Iya, Pak. Bener kan? Ada yang udah nikah belum? Belum. Kayaknya belum ya. Belum, rata-rata kayaknya belum ya. Tapi kalau dulu anak semester 8, anak semester 10, anak semester 12 tuh ada yang pernah udah nikah gitu. Jadi ya mungkin ya bisa aja gitu, enggak masalah. Tapi kalau semester 5 masa terlalu cepat ya Anda udah nikah. Bukan berarti nggak boleh ya. Oke, lanjut. Jadi ini IP-nya yang dilihat seperti ini. Jadi yang ditanya adalah prediksinya. Kalau ada mahasiswa laki-laki, kemudian dia statusnya masih mahasiswa, dan dia belum nikah, IP-nya 2,7, ini bakal lulus tepat waktu atau terlambat. Nah, ini bisa tanya sama diri kamu juga ya. Oke, satu lagi ada nggak? Oh, di dataset, saya udah masukin ke LMS, ini ada contoh soal, ada 3. Coba kita tinggal lihat. Ada beberapa soal yang udah saya buat juga. Oh ya, kayaknya ini sama. Terus buat latihan ya. Buat Anda latihan. Ekstrak dulu. Oh, mana sih? Oh, ya soalnya yang ini, soal ini. Itu sama. Oh, ini data ini. Ini banyak nih. Kalau yang ini datanya lebih banyak nih. Nah, yang ini datanya ada 100. Yang ini datanya ada 100 data. Nih. Yang ini datanya ada 100 ya. Yang kita training itu datanya, yang di LMS itu dataset buat latihan. Ini ada 100 data. Nah, itu nanti kita cek ya.
Waktu itu kita pernah dapat data mahasiswa Unikom juga pernah. Itu mungkin bisa dianalisa tuh pakai KNN juga bisa. Ini naif ya, pakai naif tadi. Pakai naif. Nah, ini kita ambil sampling, data testingnya adalah ini aja. Laki mahasiswa belum nikah, kemudian IP-nya 2,7 dan status kelulusannya kira-kira tepat waktu atau tidak. Baik, ini dua latihan ini yang silakan nanti dikerjakan. Dikerjakan aja ya. Mau sekarang atau mau di rumah? Cukup Di ya? rumah, Pak. Di rumah, Kalau Pak. sidangnya di rumah, Pak. Siapa yang jawab tadi? Ya, karena ada yang ujian. Oke, di sini dua latihan. Silakan nanti dikerjakan pakai tulis tangan manual. Ya, jadi biar kelihatan hitung-hitungannya. Kerjakan sendiri, jangan nyontek. Ya. Terus kemudian ini datanya, tapi yang pakai dataset yang satu lagi ya, datasetnya yang itu yang ada di LMS, dataset yang ada di LMS. Kalau yang ini ya, yang satu lagi nih, nah yang ini pakai dataset yang di LMS, soalnya yang ini laki mahasiswa belum, itu aja, supaya nanti kelihatan datanya. Ada 100 data yang Anda punya buat latihan ya, ada 100 data yang Anda punya untuk dianalisa. Terus kemudian nanti hitung akurasinya. Kira-kira akurasinya berapa gitu ya. Dengan beberapa data yang Anda punya. Hitung akurasinya, Anda testing aja. Misalkan gini, dari 100 data Anda bagi split aja, misalkan 80 buat training, 20 untuk testing. Boleh kayak gitu. Gitu ya. Terus kemudian dari hasil tesnya yang pertama jawabnya apa, yang kedua jawabnya apa, yang ketiga jawabnya apa dia. Dan itu biarkan si mesin yang memprediksinya. Jangan kamu yang ini kan ya. Di ujungnya ngelihat pola gitu, dia tepat waktu, tepat lambat, jangan gitu nanti dijawabnya deh ya. Tapi pakai angka hitungannya ya. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi nanti di sampingnya itu ada nilai, misalkan di sebelah kanannya itu, kenapa dia tepat? Karena nilai prediksinya berapa dengan berapa. Jadi nilai, kenapa kalau misalkan tepat berarti nilai maksimum kan, gitu ya. Kalau yang terlambat berarti kan nilai yang lebih kecil gitu, seperti itu. Itu bisa kelihatan angkanya. Ini kan cuma 2 kelas misalnya, terlambat atau tepat, gitu ya. Oke, saya kira itu dulu diskusi kita hari ini. Silakan nanti dikerjakan dan kita akan absen. Ada yang masuk? Siapa baru masuk? Ada yang nanya? Atau ada yang baru masuk? Soalnya bunyi ini. Tung, siapa ya? Saya, Pak, izin bertanya. Oh, kenapa, Feb? Kan yang data yang 100 itu, Pak, yang banyak itu, kan tadi kan Bapak suruh tulis di kertas kan. Nah, itu tuh soalnya gak usah ditulis nggak Bapak? Nanti Anda pakai asumsi aja. Yang tadi kan kita split datanya 20% sama 80% sama 20%. Nah, jadi kamu bagi 2 aja. Atau nanti yang ini dibuang gitu. Yang status-statusnya itu Anda yang 20% itu buang. Jangan ada status, kan kita mau tebak nih. Nah ini datanya kan sudah, jadi gini. Ini kan data aslinya ini nih. Ini data asli nih. 100 ya, sorry. Bisa pada bingung ya. Kalau nanti mau cobain gini. Mana 100 data tadi itu? Nih. Ini kan ada 100 data. Ya. Oke. Kemudian coba Anda split jadi 2. 80, 20. 1 sampai 80 buat di training. Nah, nih 80. Nah, segininya. Ya. Nih, misalkan 80. Nah, 20 lagi ini buat data testing Anda.
Tapi nanti yang akan diprediksi oleh mesin, nanti jawabannya apa? Ini makan jawaban harusnya ini. Iya, Pak. Nanti yang dibuat sama mesin apa gitu. Mana ya tanda tangan? Nah ini. Lah, kok nggak ada? Oh, harusnya bisa diedit. Nah, misalkan ini nih. Jadi, nggak ada juga. Nah, ini kemana nggak bisa diisi? Ada kunci jangan ya, kalau ntar. Ini deh. Nah, ini tuh sebenarnya nanti dijawab oleh mesinnya apa? Nanti kamu cross check. Harusnya ini. Jawaban mesin apa? Harusnya ini. Jawabannya mesin apa? Harusnya ini. Jawaban mesin apa? Nah, nanti ini kamu hitung akurasinya berapa persen. Kemarin kan udah diajarin mengenai cara ngitung akurasi, kan? Gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Tapi maksud saya tuh, Pak, soalnya ditulis atau enggak di kertas, Pak? Kan pakai kertas tadi kan, Pak? Atau di dokumen? Soalnya kan ini datanya banyak ya, Pak. Kalau ditulis di kertas takutnya 100. Cuman 100, Neng. Ya, kalau saya minta 1000 baru nggak usah. Baik, Pak. Kalau misalkan nggak ditulis, nanti polanya nggak kelihatan. Jadi Anda mau nulis apa nanti dalam ini isiannya? Di print. Pak, ini datanya di print boleh nggak gitu? Baik, boleh, Pak. Misalkan kalau Anda mau nge-print, ya sok aja ininya di print gitu. Nggak mau capek kamunya Febri. Jadi ini nanti yang 20, kalau nggak yang 20 atau kamu ini 20 kamu tulis dah. Nah, jadi nanti yang dijadiin soal adalah ini asumsi ya. Jadi yang dijadiin soal adalah segini berarti ya. Iya, Pak. Nah, ini ya, ini soalnya berarti ya. Nah, ini soalnya, paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi nanti mesin hasil analisanya harus dijawab ini. Yang di sini berarti kan ya? Iya, Pak. Nah, jadi nanti kamu komparasi ini kan data asli kamu ini. Dia harusnya ini, harusnya ini, harusnya ini. Prediksinya ini, aktualnya ini gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Oke, gitu ya. Jadi kalau tadi kan dalam soal latihan di sini kita nggak ngeprediksinya gitu kan, dia harusnya apa gitu kan. Nah nanti kalau pakai data, kamu analisanya berdasarkan, tadi kan kita split misalkan 80-20. Nah 80 buat di training sama dia, 20 untuk diuji. Nah kira-kira dengan 20 data itu hasil prediksinya dapat apa. Tapi nanti harusnya gitu ya. Nanti sebenarnya biarkan si data yang nanti menghasilkan ini. Jadi maksud saya gini, kalau ini kan data yang udah ada ditulis, oh ini harusnya jawabannya. Tapi saya pengen di sini kamu ngitung berapa nilainya. Kenapa nilainya gitu yang muncul? Itu yang ditulis sama Anda itu nanti di sebelah sini ada hitungannya. Gitu loh. Kenapa dia jadi tepat, kenapa dia jadi terlambat, gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Jadi ada analisa hitungannya. Jadi bukan hanya sekedar nanti akan muncul di latihan itu atau jawabannya tepat, terlambat, enggak gitu. Tapi nanti kenapa dia jawabannya tepat? Karena nilainya segini gitu, hasil hitungnya ini. Ini kita pakai cara manual ya, cara manual. Kalau nanti Anda pakai mesin, dalam tanda kutip komputer bikin program, nah tentu kan, makanya nanti di next ke depan mungkin kamu kan harus menguji program yang kamu buat, kira-kira sesuai nggak dengan hasil analisa secara manualnya. Nih, kadang kan kita suka ini ya, langsung percaya gitu. Nah, maksud saya nanti komparasi dulu, lihat hasil hitungan Anda secara manual nanti dengan data, misalkan mau pakai tools gitu nanti. Apa saya nanti belajar pakai scikit-learn, mau belajar pakai misalkan package library yang lain, itu next gitu. Jadi fondasinya kamu paham dulu,
baru nanti kita pakai tools atau library. Gitu. Paham ya? Paham, Pak. Jadi kenapa kita belajarnya dari manual, baru nanti kita pakai tools. Gitu. Jadi nanti bertahap dulu gitu. Kalau udah paham konsepnya gini, toolsnya ternyata hasilnya sama nih, hasilnya oke, sudah bisa kita gunakan. Karena kenapa? Kita pakai data sedikit supaya kita tahu hasilnya gitu. Nanti kan Anda bisa pakai data yang lebih besar dari ini gitu. Mungkin misalnya ini kan contoh cuma 100, nanti kamu mungkin bisa main 1000, bisa main 10.000, bisa main mungkin nanti puluhan ribu data yang harus diolah gitu, dan itu nggak mungkin pakai manual gitu ya. Halo, saya lost nggak barusan? Habis baterai. Ya, jadi kalau nanti kita gunakan data yang sesungguhnya, itu kan pakai datanya yang cukup banyak gitu. Makanya kenapa kita minta manual dulu supaya Anda memahami dari setiap konsep yang ada. Jadi jangan maksud saya gini, jangan tiba-tiba Anda itu langsung main tools aja gitu. Langsung lempar ke tools aja. Langsung lempar library aja, langsung dipercayain seperti itu. Kenapa gitu? Karena pada saatnya nanti yang harus dipahami itu polanya dulu. Anda analisa, jadi analis itu nggak harus tiba-tiba udah langsung pakai library aja gitu. Jangan gitu. Karena belum tentu, takutnya ketika nanti Anda melihat langsung ada angka-angka langsung percaya gitu. Padahal masalah. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Saya lagi, Pak. Apa lagi? Saya mau nanya UTS, Pak. UTS Kenapa? kan online ya, Pak? Enggak, kata siapa online? Oh, nanya aja ini, Pak. Maksudnya kalau belum saya sebutkan. Untuk UTS nanti kita lihat dulu. Kemungkinan kalau misalkan tidak ada halangan, insya Allah di kelas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Udah? Ada lagi? Cukup ya, saya absen dulu nih. F8 dulu. F8. Jadi F3. F8. Fikri Jati, tidak ada pasti. Sofwan. MSIB Pak. Rizky. MSIB juga Pak. Muhammad Gani. Gani. Rafli. Hadir Pak. Rati, tadi ada Farhan. Hadir Pak. Muhammad Arif. Hadir Pak. Pujianti. Hadir. Raihan Maulana. Raimondus. Hadir Pak. Rifai. Hadir Pak. Revan. Hadir Pak. Aditya Suryana. Hadir Pak. Nawaf. Hadir Pak. Asri. Fadil. Hadir Pak. Muhammad Firman. Hadir Pak. Abad Abigail. Ages. MSIB Pak, Abad. Iya, tadi siapa yang Ages hadir Pak. Ages aja. Andi Muhammad. Hadir Pak. Julfan. MSIB Pak. Cecep. Hadir Pak. Muhammad Debi. Hadir Pak. Kristanto. Hadir Pak. Rafli Sidik. Hadir Pak. Acep. Hadir Pak. Razehan. Hadir Pak. Bagus. Hadir Pak. Jacqueline. Tito. Hadir Pak. Muharram. Rizky Ananda. Hadir Pak.
izin tadi Asri hadir Pak. Cuman tadi pas mau on mic malah keluar. Asri. Ya. Nanti ya habis ini soalnya udah pindah kelas. Baiklah. Anggi Juliana. Abu Rizal. Hadir Pak. Muhammad Ayuda. Hadir Pak. Andriano. Hadir Pak. M. Alvito. Hadir Pak. Yulia Anggiani. Hadir Pak. Muhammad Hasan. Septian. Hadir Pak. Andi Nur. Hadir Pak. Rio Christian. Razran. Fayad. Hadir Pak. Muhammad Yazid. Muhammad Hidayat. Hadir Pak. Hazim. Hadir Pak. Genta. Hadir Pak. Dinar. Hadir Pak. Deran. Hadir Pak. Muhammad Rizki. Alvin. Hadir Pak. Faisal. Muhammad Hafiz. Hadir Pak. Dafa. Hadir Pak. Firdiansa. Hadir Pak. Berry. Hadir Pak. Gigas. Hadir Pak. Riki Nugraha. Yang tadi saya keluarin bukan ya? Iya Pak. Lupa. I'm Andre. Hadir Pak. Nazza. Hadir Pak. Muhammad Nahrul. Hadir Pak. Falik. Fauzan. Hadir Pak. Adrian. Hadir Pak. Fai. Hadir Pak. Farhan. Hadir Pak. Febi. Hadir Pak. Muhammad Alif. Hadir Pak. Yang MBKM datang nggak? Datang Pak. Datang Pak, hadir. Berapa orang? 3. 4 orang Pak. 4. Oh, pada hadir terus ya. Oke, yang belum IF 2. Pak, mohon maaf. Hmm. Nama saya belum dipanggil. Tadi dipanggil Muhammad Rizki. Siapa ya Muhammad Rizki? Kamu siapa? Muhammad Reza. Muhammad Reza. Iya, Rizki siapa? Reza. Muhammad Reza Pahlevi. Iya, benar Pak. Oh, salah. Salah ngomong dengan ngelihat. Muhammad Reza terus tadi Faisal Rizki si Rizki. Oh, Rizki ngelan di kelas yang mana? Deran Maulana Rizki, Faisal Rizki. Terus nanti dari sini. Lo ngelan Rizkinya. Adrian Maulana Rizki. Nah, kan kecil di kelas itu. Udah? Ya, 2. Ya, 8. Tadi siapa? Si Asri ya? Iya Pak. Asri. Sorry. Oh. Habis ini nanti cek email masing-masing. Nanti di sini konfirmasi kehadiran. Ya. Oke, sudah? Ada pertanyaan lagi nggak? Jam 11. Sudah cukup? Cukup, Pak. Ya, selamat belajar. Nanti kita ujian insya Allah minggu depan. Nanti saya kabari lebih lanjut. Materi sampai dengan hari ini. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.